Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bella Melia dari kelas MJ102. Malam ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya mengambil tema kebijakan UMKM masa reformasi di Indonesia, kebijakan ekonomi di masa Megawati Soekarno Putri. Oke, saya next. Lanjut, kebijakan UMKM era Presiden RI Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada periode 2001 sampai 2004. Megawati menggantikan kedudukan Gus Dur, Presiden Indonesia keempat, yang memimpin sejak 1999 hingga 2001. Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di beberapa bidang. Maka dari itu, berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mengatasinya. Pada masa reformasi, muncul beberapa aturan terkait usaha kecil. Akan tetapi, aturan utama yang diacu masih Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Pada Desember 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan Kepres Nomor 127 Tahun 2001 tentang bidang atau usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang atau jenis usaha yang terbuka untuk menengah atau besar dengan syarat kemitraan. Kepres ini mengatur berbagai macam bidang yang diperuntukkan bagi usaha kecil. Oke, next lagi. Next, bidang atau jenis usaha tersebut meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan, perhubungan telekomunikasi, serta kesehatan. Masing-masing sektor tersebut diperinci lagi ruang lingkupnya yang dijelaskan dalam lampiran 1 Kepres nomor 127 tahun 2001. Pada tanggal 12 April tahun 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Kepres nomor 29 tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal PMDN atau PMA melalui sistem pelayanan satu atap One Roof Service. Dampak konsekuensinya dari Kepres ini ialah penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilakukan oleh BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam BKPM melalui sistem pelayanan satu atap. Belum belum 3 tahun peraturan ini berjalan, pemerintah kembali mengeluarkan keputusan baru pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, next lagi. Dalam hal perekonomian makro, tim ekonomi Megawati cukup terbuka dan suportif dengan program IMF. Stabilitas politik pun berhasil kembali dibangun di bawah pemerintahan Megawati. Pemerintahan Megawati cukup berhasil dalam pembangunan stabilitas makroekonomi. Antara lain karena pengembangan kelembagaan, independensi Bank Indonesia dalam mengambil 5 kebijakan moneter, serta penataan ulang Kementerian Keuangan di bawah Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara untuk menerapkan disiplin fiskal. Akan tetapi, pemerintah Megawati kurang berhasil dalam menyelenggarakan reformasi mikro yang dijabarkan white paper, terutama dalam hal memperbaiki iklim investasi, ditandai dengan investasi asing langsung yang tercatat negatif selama semester pertama 2004. Oke, saya lanjut dulu sebentar. UMKM Indonesia mengalami beberapa kemajuan di antaranya meskipun menurut white paper, reformasi ekonomi mikro yang dipimpin era Megawati kurang berhasil, namun ada beberapa kemajuan yang bisa diberikan. Tercatat melalui kinerja ekspor usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM Indonesia mengalami beberapa kemajuan di antaranya. Pertama, peningkatan akses informasi produk. Kedua, peningkatan inovasi dalam mengembangkan desain, kualitas, dan jenis produk ekspor. Ketiga, peningkatan jumlah usaha didukung dengan munculnya UKM baru yang dibuka oleh para korban PHK. Megawati yang juga pernah menjabat Presiden RI mengaku pengelolaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di zamannya kacau balau. Ia bahkan mengaku pernah membiarkan adanya perkelahian antar sektoral.
Seharusnya melihat secara lintas sektoral, pengalaman saya waktu jadi presiden memanage pemerintahan arogansi sektoral sangat besar. Zaman saya kacau balau. Saya buat saja mereka berkelahi, ungkap Megawati. Namun, Mega mengaku bahwa sektor UMKM memang sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Ia mencontohkan pengembangan UMKM di beberapa negara seperti India, yang dinilainya konsisten menyediakan fondasi industri sekaligus pasarnya. Bangsa mereka sendiri bangga menggunakan bahan dari negeri sendiri. Saya lihat kalau sudah melihat sektor makanan, Jerman, kerajinan tidak banyak yang besar. Kebanyakan kecil dan menengah katanya. Oke, saya lanjut lagi. Nextnya, kendati demikian, ada beberapa kebijakan yang terkait dengan usaha mikro kecil menengah UMKM pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri adalah subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro, bantuan usaha kecil berupa penyediaan rumah murah, program bantuan pemerintah seperti kredit investasi kecil, kredit modal kerja permanen, pembiayaan produktif, kredit usaha mikro, kredit usaha rakyat, dan kredit ultra mikro. Selain itu, kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri untuk mengatasi kemiskinan adalah anggaran 23,3 triliun untuk subsidi kepada masyarakat kurang mampu pada tahun 2003, tarif listrik rendah bagi rumah tangga miskin, subsidi pupuk agar terjangkau petani, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi keluarga miskin, kelompok rentan, pengungsi, dan korban bencana. Oke, kita lanjut. Sekali lagi, meskipun sudah tak menjabat sebagai Presiden RI, di tahun 2022 sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri berpesan agar pelaku usaha mikro kecil menengah tetap dilibatkan untuk bisa berjualan di Sarinah, Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pesan itu usai menemani Megawati mengunjungi Gedung Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Oleh karena itu, pihaknya mendorong banyak UMKM dan merek-merek lokal yang sekarang lagi naik daun untuk bisa bergabung di Sarinah. Selain itu juga, Megawati menyampaikan tentang pentingnya menjadikan UMKM sebagai pilar pemulihan ekonomi. UMKM menjadi salah satu pesan yang disampaikan Putri Mendiang Soekarno itu. Beberapa pesan lain yang diberikan kepada Wali Kota Surabaya, Eri, disebut mampu mengembangkan kota Surabaya. Penguatan ekonomi kerakyatan disebutkan Megawati sebagai basis program-program pemulihan ekonomi. Hal itu yang akan diterapkan wali kota di Surabaya. Oke, kita next kembali. Nextnya adalah meskipun masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia telah berakhir, hal itu tak membuat seorang Megawati Soekarno Putri berhenti mendukung ekonomi mikro Indonesia. Bahkan hingga saat ini beliau dengan tegas terus menyuarakan betapa pentingnya untuk pemerintah lebih memperhatikan UMKM, terkhusus mendukung usaha kecil dari masyarakat Indonesia memanfaatkan kekayaan bumi pertiwi ini. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah hasil presentasi UTS saya di mata kuliah ekonomi mikro. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.